Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Rizky Burhani Putri, NPM 23 dari kelas A. Hari ini pada tanggal 21 April 2026, saya akan mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul Digital Platforms and Development Race to Competition and the Regulatory Implication in Developing Countries. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Tuti Rastuti, SH.MH, selaku dosen pengampu di mata kuliah kompetisi bisnis ini. Langsung saja masuk ke materinya. Di sini ada yang pertama itu identitas dari jurnal, yaitu yang berjudul Digital Platforms and Development Race to Competition and the Regulatory Implications in Developing Countries, yang ditulis oleh Annabel Gower and Carla Bonina. Jurnalnya yaitu Jurnal Information and Organization, volume 34, issue 3, tahun terbitnya 2024. Dan juga berikut ada link dari artikel jurnalnya. Yang pertama di sini ada abstrak. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang artikel ini berasal dari pesatnya perkembangan platform digital yang menjadi kekuatan utama dalam ekonomi global, termasuk di negara berkembang. Di satu sisi, platform digital ini memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan seperti memperluas akses pasar, meningkatkan inovasi, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi lain muncul berbagai resiko terhadap persaingan usaha, contohnya praktik anti persaingan, penyalahgunaan posisi dominan, serta potensi konsentrasi kekuatan pasar pada segelintir perusahaan besar. Nah, kondisi ini tuh menjadi semakin kompleks di negara berkembang yang memiliki keterbatasan sumber daya regulasi, sehingga diperlukannya kajian dalam mengenai bagaimana resiko tersebut muncul, serta bagaimana respon otoritas persaingan usaha dalam menghadapinya. Selanjutnya ada isu. Yang pertama yaitu risiko praktik anti persaingan pada platform digital. Isu utama dalam artikel ini adalah meningkatnya praktik anti persaingan yang dilakukan oleh platform digital seperti perjanjian yang membatasi kompetisi, kolusi, hingga pembatasan harga. Platform digital ini memiliki kekuatan untuk mengatur interaksi pasar sehingga dapat berpotensi menciptakan kondisi yang tidak sehat bagi pelaku usaha lain. Hal tersebut menjadi perhatian karena dapat menghambat inovasi dan juga merugikan konsumen dalam jangka panjang. Yang kedua, penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan platform besar. Artikel ini menyoroti bagaimana perusahaan itu platform besar dapat menyalahgunakan posisi dominannya, misalnya melalui praktik self-preferencing, diskriminasi terhadap pesaing, ataupun pembatasan akses data. Dominasi ini sering muncul karena efek jaringan yang membuat suatu platform semakin kuat dan sulit disaingi, yang mengakibatkan pasar menjadi tidak kompetitif dan juga pelaku usaha kecil semakin tersingkirkan. Yang ketiga, tantangan pengawasan merger dan akuisisi di sektor digital. Merger dan akuisisi antara platform digital menjadi isu penting karena seringkali memperkuat konsentrasi pasar. Artikel ini menjelaskan bahwa banyak merger yang sulit dideteksi sebagai anti persaingan karena perusahaan digital itu sering tidak memiliki aset fisik besar atau pendapatan tinggi, tetapi memiliki kekuatan pada data. Nah, hal tersebut membuat otoritas persaingan kesulitan menilai dampaknya benar, secara tepat. Yang keempat yaitu keterbatasan kapasitas regulasi di negara berkembang. Negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam mengatur platform digital karena keterbatasan sumber daya, pengalaman, dan juga infrastruktur hukum. Banyak regulator tuh cenderung meniru kebijakan dari negara maju tanpa menyesuaikan dengan kondisi lokal, yang malah dapat menimbulkan dampak negatif. Hal tersebut menunjukkan perlunya pendekatan regulasi yang lebih kontekstual. Lalu yang kelima, ketimpangan kekuatan antara platform global dan pelaku lokal. Platform global memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi yang jauh lebih besar dibandingkan pelaku lokal di negara berkembang. Nah, ketimpangan ini dapat berpotensi menciptakan digital colonization, di mana pasar lokal dikuasai oleh perusahaan asing, yang berdampak pelaku usaha domestik kesulitan berkembang dan ketergantungan terhadap platform global semakin tinggi.
Lalu yang terakhir yaitu dampak penggunaan data dan isu privasi. Platform digital mengandalkan pengumpulan dan pemanfaatan data dalam skala besar yang menimbulkan risiko terhadap privasi pengguna dan potensi penyalahgunaan data. Selain itu, data menjadi sumber kekuatan ekonomi yang dapat memperkuat dominasi platform. Hal tersebut menjadi isu penting karena regulasi perlindungan data di negara berkembang masih relatif lemah. Selanjutnya, ada kerangka teori. Yang pertama yaitu teori platform digital atau digital platform theory. Artikel ini menggunakan konsep platform digital sebagai dasar utama, yaitu sistem yang menghubungkan berbagai pihak seperti penjual dan pembeli atau pengguna dan penyedia jasa. Platform berperan sebagai perantara yang menciptakan nilai melalui interaksi antar pengguna. Dalam konteks ini, platform tidak hanya sebagai teknologi, tetapi juga sebagai model bisnis yang mampu mengatur ekosistem pasar secara luas, sehingga memiliki pengaruh besar terhadap struktur dan dinamika persaingan usaha. Lalu yang kedua, teori ekonomi industri dan persaingan usaha. Kerangka teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur pasar, perilaku perusahaan, dan juga kinerja pasar dipengaruhi oleh keberadaan platform digital. Artikel ini menyoroti konsep seperti praktik anti persaingan, penyalahgunaan posisi dominan, dan juga merger yang berpotensi mengurangi kompetisi. Teori ini tuh membantu menjelaskan bagaimana kekuatan pasar dapat berbentuk dan disalahgunakan oleh perusahaan besar dalam ekonomi digital. Lalu yang kedua, teori efek jaringan. Efek jaringan menjadi salah satu dasar penting dalam memahami dominasi platform digital. Semakin banyak pengguna suatu platform, semakin tinggi juga nilai platform tersebut bagi pengguna lain. Nah, kondisi ini dapat menciptakan pasar yang mengarahkan pada winner takes all, yang dimana satu atau beberapa platform itu mendominasi pasar. Teori ini menjelaskan mengapa platform besar sulit disaingi dan berpotensi menimbulkan hambatan masuk bagi pesaing baru. Lalu yang keempat, teori dominasi pasar dan penyalahgunaan kekuasaan. Artikel ini juga menggunakan konsep kekuatan pasar untuk menjelaskan bagaimana platform dapat mengontrol harga, akses pasar, dan juga perilaku pengguna. Dalam kondisi dominan, platform dapat melakukan praktik seperti diskriminasi, eksklusivitas, atau self-preferencing. Teori ini penting untuk mengidentifikasi kapan suatu perusahaan melampaui batas persaingan sehat dan mulai merugikan pasar serta konsumen. Lalu yang kelima, teori ekonomi data. Dalam ekonomi digital, data menjadi aset utama yang menentukan keunggulan kompetitif. Artikel menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan bahwa penguasaan data dalam jumlah besar memungkinkan platform meningkatkan layanan sekaligus memperkuat dominan pasar. Data juga menjadi faktor penting dalam merger dan akuisisi karena perusahaan tidak hanya membeli bisnis tetapi juga akses terhadap data pengguna. Lalu yang keenam, teori pembangunan dan ketimpangan global. Artikel ini menempatkan analisis dalam konteks negara berkembang dengan menggunakan perspektif pembangunan. Platform digital dipandang memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Teori ini menjelaskan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara platform global dan pelaku lokal, serta tantangan struktural yang dihadapi negara berkembang dalam mengatur ekonomi digital. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode empiris dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif atau mixed method yang berbasis pada analisis data sekunder. Peneliti menggunakan database global antitrust dari Bank Dunia yang memuat sekitar 255 kasus persaingan usaha terkait platform digital, lalu kemudian memfokuskan analisis pada 115 kasus di negara berkembang. Nah, data tersebut dianalisis dengan cara mengklasifikasikan jenis pelanggaran seperti perjanjian anti kompetitif, penyalahgunaan posisi dominan, dan merger, jenis platform, serta faktor ekonomi yang mempengaruhi investigasi dari hasil putusan. Penelitian ini juga dilengkapi dengan sumber sekunder seperti laporan otoritas persaingan, berita, dan juga publikasi terkait untuk memperdalam interpretasi datanya. Lalu, selanjutnya ada temuan utama. Temuan utama dari artikel ini yaitu menemukan bahwa kasus yang paling sering ditangani berkaitan dengan penyalahgunaan posisi dominan, perjanjian anti kompetitif, dan merger. Tetapi sebagian besar itu tidak berakhir pada sanksi tegas atau pemblokiran merger.
Platform transaction lebih sering terkait dengan praktik seperti predatory pricing dan perjanjian eksklusivitas, sedangkan platform hybrid seperti perusahaan teknologi besar global itu lebih banyak terlibat dalam praktik tying, self-preferencing, dan penguasaan data. Selain itu, ditemukan juga bahwa sebagian besar kasus terfokus di negara berkembang tertentu yang memiliki kapasitas penegakan hukum lebih kuat. Sementara banyak negara lain itu belum mampu menangani kasus yang serupa. Temuan yang lainnya adalah bahwa model bisnis berbasis data dan efek jaringan memperkuat dominasi pasar, sehingga menyulitkan penerapan hukum persaingan tradisional. Sehingga penelitian menekankan perlunya pendekatan regulasi baru yang lebih proaktif dan kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan persaingan di era ekonomi digital. Selanjutnya, analisis kritis. Nah, artikel ini secara umum memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum persaingan usaha di era digital, khususnya di negara berkembang. Tetapi dalam artikel ini terdapat beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, kekuatan utama artikel ini terletak pada penggunaan data empiris dari World Bank yang cukup luas, sehingga mampu menunjukkan tren global. Tetapi pendekatan ini tuh cenderung bersifat makro dan kurang menggali secara mendalam konteks hukum nasional masing-masing negara, termasuk perbedaan sistem hukum, kapasitas institusi, dan juga faktor politik yang mempengaruhi penegakan hukum persaingan. Yang kedua, artikel ini sangat menekankan pada aspek ekonomi seperti efek jaringan, data, dan juga skala bisnis, tetapi kurang memberikan analisis normatif yang lebih mendalam mengenai bagaimana seharusnya hukum persaingan itu dibentuk atau direformasi. Lalu yang ketiga, rekomendasi mengenai perlunya regulasi ex ante dan kerjasama internasional memang sudah relevan, tetapi masih bersifat umum dan juga belum operasional. Nah, artikel ini tidak secara rinci menjelaskan bagaimana mekanisme implementasi kebijakan tersebut, terutama bagi negara berkembang yang memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas lembaga seperti Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Hal ini menjadi celah penting karena tantangan utama justru terletak pada implementasi, bukan hanya pada perumusan kebijakan. Sehingga walaupun artikel ini tuh sangat relevan dan informatif, tetapi artikel ini menunjukkan bahwa masih diperlukan pendalaman pada aspek konstekstual, normatif, dan juga implementatif agar dapat memberikan kontribusi yang lebih fungsional bagi pengembangan hukum persaingan usaha, khususnya di Indonesia dan juga kawasan-kawasan berkembang lainnya. Selanjutnya, relevansi terhadap RPS hukum kompetisi bisnis. Yang pertama, eksistensi, sejarah, asas, dan tujuan hukum persaingan usaha. Artikel ini relevan karena menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha itu terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi, khususnya dengan munculnya platform digital yang menciptakan konsentrasi kekuatan ekonomi baru. Hal tersebut menegaskan bahwa eksistensi hukum persaingan tetap penting untuk menjaga keseimbangan pasar, melindungi konsumen, serta mendorong efisiensi dan juga inovasi. Secara historis, perkembangan ini juga mencerminkan pergeseran dari ekonomi konvensional menuju ekonomi digital yang membutuhkan pendekatan hukum yang lebih adaptif. Lalu yang kedua, aspek ekonomi dalam hukum persaingan. Artikel ini menekankan bahwa analisis hukum persaingan tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi seperti efek jaringan, penguasaan data, dan juga skala ekonomi. Ketiga faktor tersebut memperkuat posisi dominan platform digital karena semakin banyak pengguna akan meningkatkan nilai platform, sementara data menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berakibatkan pelaku usaha baru sulit masuk ke pasar sehingga memperkuat dominasi perusahaan pasar. Lalu yang ketiga, konsep pasar dan struktur pasar dalam bisnis digital. Dalam konteks dasar kompetisi, artikel ini menjelaskan bahwa platform digital ini menciptakan pasar yang kompleks dan lintas sektor, sehingga definisi pasar bersangkutan menjadi lebih dinamis. Pasar tidak lagi terbatas secara geografis atau produk tertentu, melainkan berbasis data dan juga ekosistem. Dari sisi struktur pasar, terdapat kecenderungan menuju monopoli atau oligopoli karena tingginya hambatan masuk seperti kebutuhan teknologi canggih dan akses terhadap data dalam jumlah besar. Lalu yang keempat, perilaku penetapan harga atau pricing behavior. Artikel ini juga relevan dalam membahas perilaku harga dalam teori ekonomi seperti predatory pricing dan diskriminasi harga. Platform digital dapat menetapkan harga sangat rendah, bahkan di bawah biaya untuk menguasai pasar, kemudian menaikkan harga setelah dominasi tercapai. Praktik ini berpotensi merugikan pesaing dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
Lalu yang kelima, perjanjian yang dilarang dan kegiatan anti kompetitif. Artikel ini menguraikan berbagai bentuk perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan seperti collusion dan vertical restraints. Praktik ini dapat membatasi kebebasan pelaku usaha lain dalam menentukan harga atau strategi bisnis, sehingga menghambat persaingan yang sehat. Lalu yang keenam, penyalahgunaan posisi dominan atau abuse of dominance. Artikel ini menyoroti praktik penyalahgunaan posisi dominan seperti self-preferencing, tying, dan juga diskriminasi terhadap pesaing. Platform digital ini memiliki kekuatan pasar besar, dapat mengutamakan produknya sendiri atau membatasi akses pesaing dalam ekosistemnya. Nah, praktik itu merupakan bentuk penguasaan pasar yang dilarang karena dapat merugikan pelaku usaha lain dan juga mengurangi pilihan konsumen. Lalu yang ketujuh, pengecualian dalam hukum persaingan. Walaupun tidak dibahas secara eksplisit dalam artikel ini, tetapi artikel ini memberikan perspektif bahwa negara berkembang terkadang memberikan toleransi terhadap platform besar demi mendorong investasi dan juga pembangunan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan konsep pengecualian dalam hukum persaingan, di mana kebijakan tertentu dapat dibenarkan jika memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar, walaupun berpotensi membatasi persaingan. Lalu yang kedelapan, penegakan hukum persaingan usaha, peran KPPU, dan juga lembaga sejenisnya. Artikel ini menyoroti tantangan dalam penegakan hukum persaingan usaha, khususnya di negara berkembang, keterbatasan sumber daya, kompleksitas kasus digital, serta kesulitan membuktikan dominasi pasar membuat penegakan hukum ini belum optimal. Banyak kasus yang tidak berujung pada sanksi tegas, sehingga diperlukannya pendekatan baru seperti regulasi ex ante untuk mencegah pelanggaran sejak awal. Lalu yang kesembilan, pengawasan kemitraan antara UMKM dan platform digital. Artikel menunjukkan bahwa platform digital dapat membuka peluang bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, namun juga menciptakan ketergantungan yang tinggi. Ketidakseimbangan kekuatan antara platform dan pelaku usaha kecil berpotensi menimbulkan praktik yang merugikan, seperti pembatasan akses atau kebijakan yang tidak adil, sehingga diperlukannya pengawasan kemitraan agar tetap seimbang dan adil. Lalu, yang terakhir, rezim persaingan usaha di kawasan ASEAN. Walaupun tidak secara spesifik membahas ASEAN, tetapi jurnal ini memberikan gambaran bahwa negara berkembang, termasuk di kawasan Asia, menghadapi tantangan serupa dalam mengatur platform digital. Nah, hal tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi internasional, harmonisasi kebijakan, dan juga penguatan kapasitas lembaga. Upaya tersebut sejalan dengan integrasi hukum persaingan di ASEAN untuk menciptakan pasar yang lebih kompetitif dan adil di tingkat regional. Lalu, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, artikel ini menunjukkan bahwa perkembangan platform digital membawa manfaat ekonomi sekaligus juga risiko serius terhadap persaingan usaha, terutama melalui dominasi pasar, praktik anti kompetitif, dan kompleksitas struktur pasar berbasis data. Tetapi penegakan hukum persaingan di negara berkembang masih menghadapi berbagai keterbatasan, sehingga diperlukannya pendekatan regulasi yang lebih adaptif, proaktif, serta kerjasama internasional untuk menjaga persaingan yang sehat dan juga melindungi pelaku usaha khususnya UMKM. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.